kelompok 5 akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan dan pengertian. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana Subakti. Saya Koni. Saya Najwa, saya Nadira. Saya Rifki. Dinamika penduduk adalah perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor alami yakni kematian dan kelahiran, dan faktor non-alami yaitu migrasi. Dinamika penduduk menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan pemerintah. Setiap negara pada hakikatnya berdiri untuk satu tujuan yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan penduduk. Penduduk yang sejahtera tercermin dalam kehidupan sosial dan ekonominya yang berkualitas. Perubahan komposisi penduduk atau dinamika penduduk sangat berperan bagi keberhasilan pembangunan. Faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 4 faktor yang dapat dipersempit menjadi 2 faktor. Faktor alami yaitu kematian dan kelahiran, dan migrasi berupa migrasi datang dan migrasi pergi. Dalam konteks negara dapat dirumuskan PPT sama dengan L-M plus I-E. Keterangan PPT: pertumbuhan penduduk tahun akhir perhitungan. L. Jumlah kelahiran dalam periode tahun tertentu. M. Jumlah kematian dalam periode tahun tertentu. I. Jumlah imigrasi dalam periode tahun tertentu. E. Jumlah emigrasi dalam periode tahun tertentu. Sementara pertumbuhan penduduk total diperoleh dengan membagi PPT dengan jumlah penduduk total pada periode tertentu kalikan 100. Persentase pertumbuhan penduduk total sama dengan PPT atau PO. Keterangan PO. Proyeksi pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dapat digunakan untuk proyeksikan jumlah penduduk di tahun akan datang. Si pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dapat digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk di tahun akan datang. Proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk pada tahun tertentu dengan perhitungan matematis. Beberapa rumus dapat digunakan untuk mengkalkulasi jumlah penduduk antara lain. Rumus geometri PN PO 1 plus RN. PN jumlah penduduk pada tahun N. PO jumlah penduduk pada tahun dasar perhitungan N. Lama tahun proyeksi dikurang tahun awal perhitungan. R. Pertumbuhan penduduk per tahun. Rumus aritmetika PNPO X ERN. PN jumlah penduduk pada tahun N. PO penjumlah penduduk pada tahun dasar perhitungan N. Lama tahun proyeksi dikurang tahun awal perhitungan. R. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Kualitas penduduk merupakan hal penting untuk diketahui. Pemetaan kualitas penduduk dapat memudahkan pemerintah untuk menyusun program strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kurung SDA, kualitas penduduk merupakan kondisi penduduk pada aspek fisik maupun non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pengetahuan, produktivitas, kemandirian, dan lain-lain. 3 komponen yang menjadi dasar melihat kualitas penduduk. Pertama, kesehatan, yang bisa menjadi tolak ukuran untuk menilai kesehatan masyarakat adalah 1. Angka kematian bayi. Angka yang menunjukkan angka kematian bayi kosong tahun dari sejak kelahiran, dan angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Kedua, pendidikan.
indikator yang diambil untuk melihat kualitas pendidikan ada 3. 1. Angka partisipasi sekolah dalam kurung APS. APS proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan tersebut 7 sampai 12 tahun. Dalam kurung SD 13 sampai 15 tahun. Dalam kurung SLTP 16 sampai 18 tahun, SLTA 19 sampai 24 tahun. Dalam kurung perguruan tinggi 2. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau jentang pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh warga. 3. Angka melek huruf persentase penduduk yang telah dalam membaca dan menulis. Ketiga, pendapat per kapita income PCI adalah pendapatan rata-rata penduduk pada satu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi pendapatan nasional bruto PNB atau gross national product GNP dibagi jumlah total penduduk. Indeks pembangunan manusia IPM tahun 1990, United Nations of Development Program UNDP pertama kali menetapkan IPM atau Human Development Index HDI untuk mengukur kualitas pembangunan sumber daya manusia di dunia dan kemudian membuat peringkat negara-negara berdasarkan IPM. Tiga dimensi pembentukan permasalahan yang diakibatkan oleh dinamik kependudukan. Perubahan jumlah penduduk tentu memiliki dalam dampak yang beragam, terutama pada ketersediaan dan kecukupan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak manusia, seperti dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dalam teori populasinya. Walaupun tren pertumbuhan penduduk terus menurun, namun grafik jumlah penduduk dunia terus meningkat. Beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan antara lain ledakan penduduk serta sebaran penduduk yang tidak merata. Ledakan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhannya yang cepat karena tingkat kelahiran yang tinggi, sedang tingkat kematian menurun secara tajam. Populasi dunia terus meningkat dalam 70 tahun terakhir. Kurun 1830 sampai 1930 populasi dunia meningkat 2 kali lipat, dari 1 miliar menjadi 2 miliar jiwa. Tahun 2018 jumlah penduduk dunia telah mencapai 7,5 juta jiwa. Pertambahan penduduk yang tidak dikendalikan akan menimbulkan permasalahan seperti 1. Kurangnya kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran dan peningkatan kejahatan. 2. Kerusakan hutan akan menebangkan hutan secara serampangan, akan menimbulkan bahaya erosi tanah longsor dan bahaya banjir. 3. Adanya pemusatan penduduk akibat urbanisasi akan menyebabkan ketertiban dan keberhasilan lingkungan yang tidak terkontrol. 4. Meningkatnya penduduk usia sekolah akan menyebabkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesempatan mengenyam pendidikan dan biaya pendidikan. 5. Angka kematian menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kematian antara lain
Faktor pendukung. 1. Kurang sadar tentang kesehatan. 2. Kurangnya fasilitas kesehatan. 3. Kecelakaan lalu lintas. 4. Bencana alam. 5. Perang. 6. Budaya bunuh diri. Faktor penghambat. 1. Tingginya kesadaran kesehatan. 2. Fasilitas kesehatan dan jumlah dokter yang memadai. 3. Lingkungan yang bersih dan sehat. 4. Ajaran yang melarang bunuh diri. Angka kematian terdiri atas angka kematian kasar yang bisa disebut sebagai cold birth rate atau CBR. Angka kematian menurut kelompok umur yang bisa disebut sebagai age specific death rate atau ASDR. CBR sama dengan D per P kali K. Keterangan. CBR sama dengan angka kematian kasar. D sama dengan jumlah kematian dalam periode tahun tertentu. P sama dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu. K sama dengan konstanta bisanya 1000. ASDRX sama dengan DX per PX kali K. Keterangan. ASDRX sama dengan angka kematian menurut kelompok umur tertentu pada tahun tertentu. DX sama dengan jumlah penduduk yang meninggal pada kelompok umur X pada tahun tertentu. PX sama dengan jumlah penduduk dalam kelompok umur X pada pertengahan tahun. X sama dengan kelompok umur. K sama dengan konstanta bisanya 1000. IMR sama dengan DO per D kali K. Keterangan. IMR sama dengan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. DO sama dengan jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun pada tahun tertentu. B sama dengan jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama. K sama dengan konstanta bisanya 1000. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.